Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Abdullah. Saya dari kelas 12A. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Sebelum itu, di sini saya sedikit menjelaskan apa itu Wali Songo. Nah, Wali Songo adalah tokoh ulama yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Yang mana mereka itu menyebarkan agama Islam secara damai tanpa ada pertentangan dengan masyarakat setempat. Dan mereka itu menyebarkannya itu tanpa ada mengasingkan budaya lokal, yang mana melainkan mereka itu mengakulturasikan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam yang ada. Nah, Wali Songo itu ada 9. Di sini saya akan hanya menjelaskan satu Wali Songo aja, yaitu Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini memiliki nama asli Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1405 di Tuban, Provinsi Jawa Timur. Sunan Kalijaga ini memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam, yang mana beliau itu menggunakan metode pendekatan, yaitu dengan seni dan budaya. Karena pada masa tersebut seni dan budaya itu sangat melekat dengan masyarakat setempat, yang mana itu memudahkan Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat, seperti wayang kulit. Nah, seperti video berikut. Propandowo Kendang munduri dure. Nah, seperti video tersebut. Nah, dari cerita wayang kulit tersebut ada beberapa pesan moral yang dapat dikutip yang bernuansa yang mengandung Islami, yang mana itu ya bisa mendoktrin mungkin kepada masyarakat setempat. Nah, tidak hanya wayang kulit aja, Sunan Kalijaga juga menciptakan lagu-lagu daerah yang bernuansa Islami seperti Gundul-Gundul Pacul dan Lir-Ilir seperti video berikut. Nah, video itu mengandung lagu yang mana lagu tersebut memiliki bait-bait lagu yang bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga mengandung ajakan untuk beribadah dan mengingat akan akhirat. Nah, peran jenius dari seorang Sunan Kalijaga itu diterima baik oleh masyarakat setempat karena medium yang dibawa oleh Sunan Kalijaga itu sudah dicintai dan dipahami oleh masyarakat setempat, dan itu sangat memudahkan dan sangat worth it oleh si Sunan Kalijaga. Nah, sebelum menyebarkan agama Islam, si Sunan Kalijaga ini kan menuntut ilmu kepada guru-gurunya. Ya, sebelum menuntut ilmu itu beliau itu memiliki dua pertentangan. Seperti beliau itu menunggu tongkat dari gurunya, itu Sunan Bonang. Nah, itu adalah bukti ketekunan beliau dalam mencari petunjuk dan ilmu agama. Di situ kita ambil keteladanan spiritual beliau, yaitu mengajarkan kita pentingnya istiqomah dan konsisten dalam belajar dan beribadah, tidak mudah menyerah meskipun jalan dakwah dan hidup terasa sulit, dan kita harus gigih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makanya kita harus tetap istiqomah dalam belajar dan sebagainya. Dan beliau itu juga adalah seorang yang pemikir yang adaptif dan visioner, yang mana beliau tidak hanya menguasai ilmu agama, beliau juga menguasai ilmu seni, budaya, dan sosial ketika sedang menyebarkan agama Islam. Beliau juga menciptakan sebuah filsafat tontonan yang mengandung tuntunan, yang mana itu adalah bukti sebuah kejelasan beliau. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengambil keteladanan intelektualnya, yaitu beliau itu mendorong kita untuk menjadi seorang individu yang terbuka atau open minded, untuk selanjutnya untuk mampu memahami konteks sekitar dan
menggunakan ilmu pengetahuan kita yang lebih ini untuk sebagai alat kebaikan dan kedamaian di lingkungan kita, bukan sebagai pemecah hubungan kita. Nah, singkatnya itu, Sunan Kalijaga itu berhasil menjadi seorang pendakwah dalam menyebarkan agama Islam karena beliau itu memadukan ajaran Islam dengan kearifan lokal, dan peran beliau itu sangat vital dalam pembentukan wajah Islam di Nusantara, karena beliau itu menyebabkan nuansa Islam itu menjadi yang damai di Nusantara kita ini. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ambil beberapa keteladanan dari Sunan Kalijaga atau Raden Said yang mungkin bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.